Kemunculan pria bernama Amir Papalia yang mengaku melihat sosok mirip Arif Sumarko, suami Mirna, bertemu dengan seseorang yang mirip Rangga, barista Olivier Cafe, sehari sebelum kematian Mirna, kian menambah misteri di balik kasus ini. Seperti apa kronologis kesaksian Amir? Di lain kisah, seperti apa pula keseruan Tesi, Doyok, Kadir, Polo, dan Derry Empat Sekawan saat menjenguk komedian senior Eko DJ yang menderita penyakit gagal ginjal dan diabetes. Cinta dan Nino sedang menggandrungi dance ala K-pop. Uya Kuya datangkan pelatih dance untuk kedua buah hatinya itu. Seperti apa keseruan Cinta dan Nino kala sedang berlatih dance ala K-pop? Kabar duka datang dari keluarga penyanyi Memes, istri Adi MS yang baru saja kehilangan ibunda tercinta Haja Johana Kosim. Seperti apa duka yang memayungi Memes dan keluarga? Ayu Ting Ting sindir sahabatnya Julia Perez terkait honornya sebagai model video klip. Seperti apa Jupe menanggapi sindiran Ayu? Kabut misteri masih belum beranjak dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Bahkan detik-detik jelang majelis hakim membacakan putusannya pada hari Kamis mendatang, kabut misteri justru kian pekat menyelimuti. Hal ini seiring munculnya kesaksian seorang bernama Amir Papalia yang mengaku melihat pria yang mirip Arif Sumarko, suami Jessica, bertemu dan menyerahkan barang berbungkus plastik kepada seorang pria yang mirip Rangga, barista tempat Mirna merenggang nyawa. Meski tak pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan, namun kesaksian Amir yang direkam oleh tim penasehat hukum Jessica sempat diperdengarkan di ruang sidang pada persidangan pekan kemarin. Tak pelak, kesaksian Amir membuat ayah dan suami Mirna, Darmawan Salihin dan Arif Sumarko meradang. Dan inilah penjelasan Amir terkait kronologis saat ia melihat dua orang yang mirip Arif dan Rangga bertemu di areal sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat sehari menjelang terbunuhnya Jessica. Jarak panjang itu, ini jarak 5 meter ada nggak? Itu kamera saya tanya di 2-3 gedung itu, sudah tidak ada. Pak, maaf Pak Amir, sudah tidak ada di Januari itu sudah tidak ada. Pak Amir datang kan udah sekarang, udah di bulan Mei, sudah tidak ada. Karena pada saat itu dibuka. Kalau ke ini kan gedung, ya. Terus yang ini lagi. Ini sebenarnya sudah investigasi murni. Ini Gedung Jaya. Di Gedung Jaya, ya. Di sebelah Gedung Jaya itulah. Di sini tempatnya ada pangkalan ojek. Nah ini di belakang di tiang ini, di situ. Itu menyeberang jalan. Di situlah ada dua makhluk itu, dua makhluk itu yang mirip. Satu kan mobil ini, saya ke arah Tanah Abang. Mobil di sini dia ke pinggir jalan, ini kan jalan ya. Di sini ada yang mirip Arif. Otomatis dia menghadap berhadapan dengan mirip Rangga, berhadapan, ya kan? Saya ke sini karena ini masih jalan. Ke sini kan saya tinggal belok kiri mau ke Sarina. Harus naik tangga penyeberangan. Itu yang mirip Rangga berhadapan dengan saya benar. Tuh, oke? Ada ke arah Bapak. Iya, karena kan saya mesti menyeberang jalan harus begitu baru saya bisa belok kiri. Berpapasan. Karena kalau saya belok kiri langsung begini kan kendaraan. Nah di sini posisi ini ada pohon, ini ada pagar. Sini pagar ini. Kalau dia mau bicara yang benar ya, itu bicara dong sama saya. Saya kan ayahnya korban. Saya justru butuh dia, jangan ketakutan. Nah dia sekarang kayak orang kayak LPSK sama orangnya Pak Oto segala macam, aneh loh buat saya. Justru Pak Oto bawa aja ke saya. Bahwa kita ketemu sama-sama, yuk bikin konferensi pers di situ.
disaksikan polisi atau tidaknya terserah. Kalau dia kan katanya orang mabes, polisi aja bawa ya. Kalau memang ada konspirasi kan kita laporkan gitu loh. Ini kan berarti kan fitnah gitu. Tanggal 5 itu saya sedang bersama saudara saya. Mereka bisa membantu saya menjelaskan gitu loh. Orang saya seharian sama dia. Ya itu hak dia. Kalau saya kan dari segi logika hukumnya sama sekali tidak ada. Kemudian mengenai tiba-tiba kesaksian pernyataan Jessica yang mengatakan melihat wartawan Amir, saya tidak mau masuk ke ranah faktanya, tapi kalian coba renungkan. Kalau Mirna, begitu Mirna meninggal, siapa pewaris seluruh hartanya? Siapa coba? Menurut kita undang-undang hukum perdata, wanita Tionghoa, istri Tionghoa, kalau meninggal, kalau tidak ada anak, maka yang menjadi ahli waris seluruh hartanya adalah suaminya, satu-satunya. Jadi kalau Pak Solihin mengatakan kasih perusahaan, waktu di debat di LC dulu Pak Solihin mengatakan kasih perusahaan ke si Mirna, baru ngasih, berarti perusahaan itu nanti akan jatuh ke tangan ahli waris, yaitu suami gitu loh. Tim pengacara Jessica membenarkan adanya kesaksian Amir. Namun soal fakta apakah pertemuan antara orang yang mirip Arif dan Rangga itu benar terjadi, mereka sendiri tak bisa memastikan soal itu. Di sisi lain, Amir sendiri mengakui saat kasus pembunuhan Mirna bergulir, ia sempat menghubungi salah satu tim kuasa hukum Jessica agar dijadikan saksi. Namun sayang, keinginannya itu sempat tak digubris. Toh Amir yang mengaku tak memihak salah satu kubu, kecuali hanya ingin membantu mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan yang begitu menyita perhatian publik ini, tetap gigih mengungkapkan kesaksiannya. Kalau memang begitu, langsung saya mintakan Pak Hakim untuk dibebaskan. Misalnya seperti itu. Ini saya rasa ya, cuman permainan sandiwara dan drama aja ya. Sudah masa-masa duplik diomongin sengaja supaya Pak Hakim yang mulia, majelis hakim agak confused gitu, bingung dibikin. Aneh kalau buat saya. Saya rasa 3 hakim itu tidak akan goyang, ya. Jadi ada fakta itu, tapi apakah benar ceritanya Amir? Kita pun nggak tahu. Dia kan si Amir yang bilang, ya kan, yang membunuh si Mira itu ada si Rangga, kata si Amir, begitu loh. Saya sudah pernah hubungi kuasa hukum Jessica itu Pak Yudi. Pak, tolong libatkan saya sebagai saksi. Berapa kali dia sudah malah dia bilang tidak berpotensi, tidak ada manfaat. Saya ulangi lagi, biasanya begitu lagi. Kayaknya dia tidak mau angkat telepon, tidak mau SMS, bahkan mati. Saya minta jadi saksi. Tanya dia, kita cari Pak Yudi. Saya tidak bela Jessica, tidak bela Mirna. Saya mau cari siapa sih yang dia bisa katakan nanti bahwa iya saya dari mulutnya dia. Bukan abu-abu. Ini mau cerita, kalau abu-abu mungkin selain saya ada orang yang di situ. Karena mungkin dia takut. Tapi itu saya tidak mau minta bantu mereka. Saya akan buktikan. Mudah-mudahan dapat petunjuk lagi. Tapi yang jelas, bilang Pak Dermawan, jangan begitu. Harusnya dia rangkul saya dari awal. Saya sudah suruh orang untuk, iya kan, kita gali. Nah maka saya jadi bertanya, setiap kita mau ungkap, kok dia main hajar saya aja wartawan Gadungan. Sementara itu, kemarin pelawak senior Eko DJ yang tengah dalam keadaan sakit mendapat kunjungan dari sahabat-sahabatnya, para pelawak. Kedatangan para sahabat seperti Dery Empat Sekawan, Doyok, Kadir, Tarzan, Tesi, Polo, dan sejumlah nama lainnya guna menjenguk sekaligus memastikan kondisi terkini Eko yang sempat dikabarkan dirawat di rumah sakit. Meski kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih lantaran penyakit ginjal dan diabetes yang diidapnya, namun mantan personil grup lawak Sri Mula tersebut ternyata hanya menjalani perawatan di rumah serta melakukan cuci darah. Jauh sebelum akhirnya drop sejak 3 tahun lalu, Eko ternyata sudah mengidap diabetes dan sejumlah penyakit lainnya. Namun lantaran kesibukan syuting, Eko tak terlalu menggubris penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Dan seperti inilah kondisi terkini Eko DJ saat dijenguk para sahabatnya.
Kalau dari awal 2 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu pada waktu saya masih syuting, rame-ramenya, giat-giatnya, tahu-tahu ngedrop. Ternyata memang saya berapa tahun yang lalu itu punya penyakit gula. Artinya saya kena penyakit gula. Nah, pertama ketahuan saya ini kena penyakit gula pada waktu mau operasi mata, kena asam urat, kena kolesterol. Kolesterol itu 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, saya kolesterolnya udah kencang, udah tinggi, plak, jatuh saya. Dan kami hadir di sini adalah dalam rangka memang silaturahim kepada beliau, karena beliau ini adalah salah seorang pelawak, bisa jadi sebagai guru, sebagai sahabat, sebagai teman, dan sebagai musuh dalam berdiskusi. Jadi ini juga kita berharap juga kondisi seperti ini tidak hanya untuk Mas Eko, buat semuanya, buat tetap silaturahim. Dan yang hadir di sini sebagian dari Gaple dan diwakili pasti oleh Mas Dery. Mudah-mudahan kita bersinergi sama-sama mendukung Mas Eko supaya cepat sembuh, gitu aja. Amin. Dan perwakilan Batu Akik Saya. Sebelumnya, para sahabat sempat dikejutkan dengan kabar simpang siur terkait kondisi Eko DJ yang kabarnya dalam kondisi kritis di sebuah rumah sakit. Entah dari mana asal muasal kabar tersebut. Nyatanya, kabar tersebut tak terbukti kebenarannya. Meski memang benar dalam keadaan sakit, namun Eko hanya menjalani rawat jalan dan cuci darah. Untayan doa pun mengalir dari para sahabat untuk kesehatan Eko. Mereka berdoa agar sang sahabat segera pulih dan bisa kembali meramaikan dunia lawak di tanah air. Berita ini saya kaget juga, ada wartawan tanya, kok katanya begini? Loh, saya kok nggak dengar. Saya SMS sama putrinya Mbak Nina tuh nggak apa-apa. Hanya kapan itu katanya drop sebentar, terus setelah cuci darah sehat kembali. Terus berarti pemberitaan itu memang agak gencar tuh bukan dari keluarga, bukan dari temen ya. Iya. Dari teman-teman dari media elektronik itu saya kira. Seluruh pemirsa dimanapun berada, kami mohon doanya semua untuk kembalinya Mas Eko sehat, pulih, kemudian bisa lagi beraktivitas di dunia komedi dan juga bisa mengobati rindu pemirsa di seluruh tanah air. Amin. Amin. Hai, selamat pagi pemirsa. Saya Auxilia Paramita akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Dan setelah kabar kemunculan seorang pria bernama Amir Papalia yang mengaku melihat sosok yang mirip dengan Arif Sumarko, suami dari almarhumah Mirna, bertemu dengan sesosok yang mirip dengan Rangga, barista dari Olivier Cafe sehari sebelum kematian Mirna. Dan juga setelah kabar tentang kehadiran para sahabat yang menjenguk komedian Eko DJ yang terbaring sakit, sekarang kita beralih ke kabar dari dua buah hati Uya Kuya, Cinta dan Nino yang latihan dance. Seperti apa keusilan mereka kepada sang pelatih? Dan sementara itu di lain kisah duka memayungi keluarga besar penyanyi Memes, istri dari Adi MS yang baru saja kehilangan ibunda tercinta, almarhumah Hajah Johana Kosim. Dan pemirsa simak liputan selengkapnya setelah yang satu ini, tetap di Selebrita Pagi. Seperti apa keseruan latihan dance Cinta dan Nino Kuya? Simak liputannya hanya di Selebrita Pagi sesaat lagi.